Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah yang selalu sedia mendampingi adik-adik dalam proses menggapai cita-cita mereka. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan yaitu Smart School, Generasi Smart berkarakter Cerdaski. Baik, selama 45 menit ke depan kita akan belajar bersama sekaligus menyimak pembahasan bentuk soal-soal UTBK SNBT yang biasanya sering muncul dalam ujian tahun-tahun sebelumnya. Jadi hari ini kita fokus pada subtes pemahaman bacaan menulis atau PBM. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke soal. Jadi kita bisa perhatikan sama-sama dalam soal nomor 1 ada bacaan atau teks. Sebelum adik-adik membaca teks atau bacaannya, jadi alangkah lebih baiknya kita baca dulu petunjuk soalnya. Apa yang diminta dari soal nomor 1 yaitu ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi nama lain dari ide pokok ada inti, ada pokok pikiran, ada gagasan pokok, gagasan inti. Karena kalau misalnya di dalam soal muncul tentang inti masalah berarti sama yang ditanyakan dengan ide pokok. Cara pengerjaannya ada dua. Yang pertama, adik-adik bisa membaca secara keseluruhan, kemudian mencari yang mana inti atau ide pokok dari bacaan tersebut dengan cara melihat kata yang paling sering diulang atau apa yang paling sering dibahas dalam bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, cara cepatnya adik-adik bisa melihat dengan cara menentukan letak kalimat utama. Jadi dari pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang cara menentukan kalimat utama. Jadi kalimat utama, saya ulang lagi, kalimat utama letaknya ada 3. Ada di awal, akhir, dan campuran. Kalau campuran berarti awal dan akhir. Ketika kalimat utamanya berada di awal, berarti di mana adik-adik harus perhatikan? Adik-adik harus lihat dalam kalimat kedua. Ada apa dalam kalimat kedua? Jadi ketika di kalimat kedua ada repetisi. Repetisi artinya kata diulang atau kata berulang. Anggap saja di kalimat kedua ada kata pendidikan, kemudian di kalimat pertama ada juga kata pendidikan, itulah yang dinamakan kata berulang. Kemudian yang kedua ada rujukan. Apa yang dimaksud dengan rujukan? Rujukan adalah kata tunjuk. Yang mana yang masuk rujukan? Ada kata ini, itunya, dan tersebut. Kemudian kalau misalnya, Kak, kalau misalnya di kalimat kedua saya dapat repetisi atau dapat rujukan atau dapat dua-duanya, berarti bisa dipastikan kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Bagaimana kalau kalimat utamanya tidak ada di awal, Kak? Di belakang. Berarti adik-adik langsung cek kalimat terakhir. Nah, di kalimat terakhir berupa kesimpulan secara keseluruhan atau misalnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimatnya itulah yang menunjukkan simpulan, yang mana ada kata oleh karena itu, dengan demikian, jadi, untuk itu, dan sebagainya. Nah, atau misalnya di kalimat paling akhir tidak ada konjungsi antar kalimat tapi dia bersifat umum. Umum artinya di kalimat paling terakhir kalimatnya memang berupa simpulan, mewakili keseluruhan teks. Kemudian yang campuran apa? Gabungan dari awal dan akhir. Tapi biasanya kita fokusnya di kalimat paling akhir atau kalimat paling belakang. Jadi adik-adik boleh pakai cara ini. Kalau kakak sarankan kita pakai cara yang ini lebih cepat. Jadi bagaimana? Kita langsung perhatikan kalimat akhirnya. Di kalimat paling akhir, mana kalimat paling akhir ini? Jangan ada unsur paksaan bla bla bla. Di kalimat paling akhir kalau misalnya adik-adik baca, ini tidak berupa simpulan, atau di kalimat akhir tidak ada konjungsi antar kalimat yang berupa simpulan. Yang mana tadi yang kakak sebut, oleh karena itu dan teman-temannya. Berarti kalimat utamanya bukan di kalimat terakhir, pasti ada di kalimat pertama. Kalau misalnya adik-adik tidak yakin kalimat utamanya berada di kalimat pertama, cek di kalimat keduanya. Perilaku dalam makan timbul karena anak meniru atas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Oh, kalimat kedua, kakak salah. Kalimat kedua, penyebab anak kurang nafsu makan, ada kata nafsu makan. Di kalimat pertama, ada juga kata nafsu makan. Jadi itu tadi yang kakak namakan repetisi atau kata berulang, kata yang diulang. Nah, kalimat utamanya ada dalam kalimat pertama.
Sudah dapat kalimat utamanya, kita kembali ke soalnya. Yang ditanyakan ide pokok berarti cara cepatnya adik-adik perhatikan dari semua opsi dari alfa sampai error yang mana pernyataannya yang sama maknanya dengan kalimat pertama tadi. Itulah jawaban dari ide pokok. Kita cek sama-sama. Kan kalimat pertama, problema kurang nafsu makan sering terjadi pada anak. Opsi alfa, problem kurang nafsu makan pada anak. Bravo, perilaku anak kurang nafsu makan. Opsi bravo tidak. Charlie, cara mengatasi. Oke, tidak. Delta, suasana makan yang menyenangkan, tidak juga. Opsi error, jangan ada paksaan agar anak mau makan. Tidak, ini kan ada di kalimat terakhir ya. Jadi yang paling sesuai dengan kalimat pertama yaitu ada dalam opsi alfa. Problem kurang nafsu makan pada anak. Inilah jawaban dari ide pokok pada soal nomor pertama, soal nomor 1. Kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, soal nomor 2, kalimat yang tidak benar pembentukan katanya. Jadi kita mau cek, manakah kalimat yang tidak benar pembentukan katanya dari alfa sampai error. Jadi kalau pembentukan kata, kita cek kata yang berimbuhan. Dari opsi alfa, ia memakai baju yang mencolok warnanya. Kata mencolok, kata dasarnya apa? Mencolok ya, colok berarti mencolok artinya yang warnanya lebih terang di antara teman-temannya yang lain. Jadi sudah benar. Kemudian opsi bravo, proses penyucian hama itu memerlukan suhu tinggi. Kata penyucian, kata dasarnya jadi imbuhannya pe bertemu dengan kata dasar suci. Jadi penyucian. Kak, kenapa menjadi penyucian? Di dalam nasalisasi ada namanya KTSP ketika imbuhan me atau pe bertemu dengan kata dasar yang berawal huruf K, T, S, dan P. Imbuhan me atau pe bertemu dengan kata dasar berawalan K, T, S, P akan luluh menjadi nge, en, nye, ketika huruf keduanya huruf vokal. Jadi ketika huruf keduanya huruf vokal, kemudian awalan katanya huruf KTSP, luluh atau berubah K-nya bisa menjadi NG, T jadi N, S jadi NY, P jadi M. Contohnya, imbuhan me bertemu dengan kata dasar palu. Jadi adik-adik perhatikan, ini kata dasarnya berawalan huruf P, ada huruf keduanya A, vokal. Jadi kalau misalnya vokal, P-nya bisa berubah menjadi huruf M. Jadi bukan mempalu, melainkan memalu. Kak, bagaimana kalau misalnya huruf keduanya konsonan? Jadi kalau misalnya huruf keduanya konsonan, KTSP tidak luluh. Tetap contohnya, imbuhan me bertemu dengan kata dasar kritik. Ini kan berawalan K, ada. Tapi huruf keduanya R, bukan vokal, melainkan konsonan. Jadi tidak bisa berubah menjadi mengkritik. Tetap kata dasarnya mengkritik. Sama, kita kembali di opsi bravo sama. Ini kata dasarnya S, kemudian U, vokal. Jadi S-nya luluh jadi N-nya. Penyucian. Sudah benar pembentukan katanya. Kita cek opsi Charlie. Banyak orang menyuci pakaian di Kali Ciliwung. Oke, ada kata menyuci. Ini dari imbuhan me bertemu dengan kata dasar cuci. Hasilnya bukan menyuci, tetap mencuci karena kan di luar dari KTSP. Oke, di sini mencuci. Kak, apa perbedaan dari kata penyucian dengan kata yang mencuci? Jadi penyucian dengan mencuci sama-sama proses membersihkan, tapi kalau misalnya penyucian yang dimaksud dalam opsi bravo, proses penyucian hama itu memerlukan suhu tinggi, artinya proses alat atau obat yang digunakan untuk membersihkan hama. Sedangkan dalam opsi Charlie,
Banyak orang mencuci, jadi Kakak ganti ini yang benarnya. Banyak orang mencuci pakaian di Kali Ciliwung, membersihkan dengan menggunakan air atau bahan cair, biasanya menggunakan dengan sabun. Kan tadi di sini kalimatnya mencuci pakaian, berarti yang benar kata mencuci. Kemudian kalau opsi delta, anak-anak sedang mengarang. Dari kata mengarang berasal dari imbuhan me bertemu dengan kata dasar karang. Oke, ini berlaku kata SP lagi. Imbuhan me, kata dasarnya K. Huruf keduanya vokal, berarti luluh menjadi NG. Hasilnya mengarang. Opsi error, si Banu menjolok mangga di kebun Pak Said. Kata menjolok ini di luar dari kata KTSP. Imbuhannya me, tambah kata dasar jolok yang mengambil mangga. Berarti sudah benar juga. Nah, yang tidak tepat pembentukan katanya, karena opsi alfa kata mencolok sudah benar. Opsi bravo penyucian juga sudah tepat. Opsi Charlie kata menyuci seharusnya diganti menjadi kata mencuci agar kalimatnya efektif atau tepat. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ada dalam opsi Charlie. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3, penggunaan tanda baca hubung yang tepat terdapat pada. Jadi yang ditanyakan berkaitan dengan tanda baca. Ada beberapa aturan tanda hubung. Aturan tanda hubung yang biasanya sering muncul, ini kakak tulis saja sebagian. Yang pertama, merangkai perangkai unsur berbeda. Perangkai unsur berbeda yang kakak maksud, misalnya ini huruf kapital dengan huruf kecil bertemu. Contoh, mu. Ini kan kapital, yang ini kecil. Atau contoh lain, huruf dengan angka. Tahun 90-an. Atau misalnya merangkai unsur yang berbeda yang saya maksud, bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Misalnya, mendownload. Ini kan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Kemudian, unsur bentuk ulang, penyambung unsur. Penyambung unsur, contohnya unsur bentuk ulang, anak-anak, terus. Jadi kita cek, ada satu lagi. Memperjelas kata atau ungkapan. Jadi kita praktikkan ke opsinya. Opsi alfa ada kata anti serangga cair. Anti serangga cair, kata anti ini masuk dalam gabungan kata. Kalau misalnya ada kata anti, pasca, manca, panca, kata non bertemu dengan kata baru, penulisannya harus serangkai. Contohnya, jadi ini salah opsi alfa, diperbaiki anti serangga. Ini yang benar. Opsi bravo, kata pasca. Tadi kakak sudah sebut, kata anti, pasca, manca, dan teman-temannya. Kata pasca bentuknya serangkai. Artinya, bertemu dengan kata baru seharusnya penulisannya seperti ini. Pasca sarjana. Oke, kemudian kata se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat, bagaimana penulisan se-Jawa Barat yang tepat? Tadi kakak sudah tulis aturan penulisan tanda hubung. Perangkai unsur yang berbeda. Jadi perhatikan ada huruf kapital dengan huruf kecil.
Ini se-Jawa Barat, perhatikan E-nya, ini huruf kecil, sedangkan J-nya ini huruf besar atau kapital. Jadi diperbaiki, penulisan yang tepat harus dibubuhkan tanda hubung. Se-Jawa Barat. Oke. Opsi delta, kata berevolusi dan kata berevolusi. Jadi aturan lain dari tanda hubung untuk memperjelas kata atau ungkapan. Apa perbedaan dari kata berevolusi dengan kata berevolusi? Evolusi dan revolusi sama-sama membahas tentang perubahan. Evolusi perubahannya lambat, sedangkan lambat berangsur-angsur, sedangkan revolusi perubahannya cepat atau menyeluruh. Berarti sudah benar. Oke. Kemudian opsi error, rute Jakarta-Surabaya. Di sini Pak menggunakan tanda hubung. Kurang tepat, kenapa? Kalau misalnya menandakan tempat yang artinya sampai ke atau sampai dengan, harus menggunakan tanda pisah. Bagaimana cara membedakan tanda hubung dan tanda pisah, Kak? Kalau misalnya tanda hubung seperti ini, kalau tanda pisah berarti 2 kali lipatnya dari tanda hubung. Ini tanda hubung, tanda pisah seperti ini, 1, 2. Jadi agak panjang sedikit. Jadi di sini yang paling tepat opsi error pakai tanda pisah Jakarta sampai Surabaya. Penulisannya yang tepat. Nah, jadi kita sudah cek dari alfa sampai error. Opsi alfa tadi salah, kita sudah perbaiki. Bravo juga, opsi Charlie begitupun dan opsi error. Jadi jawabannya karena soalnya petunjuk soal penggunaan tanda baca hubung yang tepat. Yang tepat ada dalam opsi delta. Jadi kalau misalnya adik-adik bingung, kakak kasih satu contoh. Misalnya kata beruang, untuk membedakan kata beruang dengan beruang yang hewan, seperti ini, beruang. Beruang artinya memiliki uang. Kalau misalnya beruang, berarti ini yang hewan. Oke. Soal selanjutnya. Soal nomor 4, kata yang menggunakan tanda baca koma yang salah adalah. Jadi lagi-lagi kita bertemu dengan soal yang berkaitan dengan tanda baca. Jadi kita cek tanda koma. Dari alfa sampai error, kita perhatikan opsi alfa dulu. Bencana banjir sudah pasti menyebabkan berbagai korban, kesusahan, dan kerugian harta benda. Jadi ada tanda komanya. Perhatikan 1, 2. Jadi aturan salah satu tanda koma yaitu perincian. Perincian terdiri dari 2, misalnya apel dan anggur tidak perlu menggunakan koma, tapi kalau misalnya lebih dari 2 perlu dibubuhkan tanda koma. Ini kan lebih dari 2, 1, 2, dan 3, berarti wajib menggunakan tanda koma. Opsi alfa sudah benar tanda komanya. Bagaimana dengan opsi bravo? Walaupun tampaknya tidak berbahaya, mereka bisa menjadi gangguan ketika masuk ke rumah atau kantor. Tanda komanya di sini jadi aturan lain dari tanda koma. Ketika anak kalimat mendahului induknya. Ketika ada anak kalimat mendahului induknya. Apalagi itu anak kalimat dan induk kalimat, Kak. Jadi kakak sederhanakan saja kalau anak kalimat itu berupa keterangan. Jadi adik-adik ingat kalau keterangan cirinya apa ketika ada konjungsi atau preposisi di depan ini. Walaupun ini masuk dalam konjungsi. Oke. Sedangkan induk kalimat minimal punya subjek dan predikat. Jadi kita cek, mereka bisa menjadi sebagai predikat, kemudian mereka sebagai subjek. Berarti sudah tepat tanda komanya bahwa menandakan yang di awal ini masuk anak kalimat, sedangkan dari kata mereka sampai titik itu masuk induk kalimat. Berarti tanda komanya sudah tepat. Selanjutnya kita cek opsi Charlie. Di balik tubuhnya yang mungil, semut mampu membawa benda 50 sampai titik. Jadi karena tanda koma, jadi kita fokus ke tanda komanya. Kakak tadi sudah jelaskan di opsi bravo, kasusnya sama. Ini anak kalimat, induk kalimat. Di sini anak kalimat yang sebelum tanda koma. Kak, kenapa ini sebagai anak kalimat? Perhatikan, di masuk dalam cirinya preposisi.
atau kata depan. Sedangkan setelah koma, semut mampu membawa predikatnya yang ini. Subjeknya semut. Berarti sudah tepat, dari kata semut sampai titik ini merupakan induk kalimat. Tanda komanya sudah tepat. Opsi delta. Terakhir adalah semut pekerja dapat bertahan hidup sampai dengan 7 tahun, sedangkan ratu bisa hidup sampai dengan 15 tahun. Ada tanda komanya. Nah, dalam opsi delta, ini bukan anak kalimat, induk kalimat. Terus apa, Kak? Jadi dalam salah satu atau aturan lain dari tanda koma, sebelum TSM harus menggunakan tanda koma. Apa itu TSM? Jadi TSM itu singkatan dari kata TSM, dari kata tetapi, sedangkan, dan melainkan. Jadi kalau misalnya adik-adik bertemu dengan kata tetapi, sedangkan, melainkan di tengah kalimat, harus dibubuhi tanda koma di depannya. Seperti ini. Berarti opsi delta sudah benar aturan penggunaan tanda komanya. Sisa error terakhir, pasti jawabannya opsi error. Jadi kita cek dulu. Jenis racun ini akan masuk ke dalam bla 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 sampai titik. Di sini ada tanda koma. Tanda komanya bukan menandakan ada kalimat, induk kalimat, pemisah. Kenapa? Perhatikan, jenis racun ini di sini tidak ada preposisi atau konjungsi. Berarti otomatis induknya dulu baru anaknya. Jadi kalau misalnya induk kalimat baru anak kalimatnya, tidak perlu menggunakan tanda koma. Jenis racun ini. Nah, kemudian aturan lain yang bisa adik-adik pahami, tidak boleh ada koma di antara subjek dan predikat. Ini predikatnya. Jenis racun ini sebagai subjek. Jadi ini kesalahan fatal kalau misalnya ada koma di sini. Tidak boleh ada subjek di antara predikat, subjek, dan predikat. Ini salah. Kembali ke petunjuk soalnya yang ditanyakan kalimat yang menggunakan tanda koma yang salah. Berarti jawabannya sudah bisa dipastikan ada dalam opsi error. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ada bacaan atau ada teks, ada 2 paragraf. Jadi kakak ulang, sebelum adik-adik baca semua teksnya, kita perhatikan dulu petunjuk soalnya. Kalimat 3 dikembangkan dari kalimat. Jadi kalimat 3, yang ini kalimat 3, seiring, tapi di soalnya sudah ada yang ditulis khusus. Jadi seiring dengan meningkatnya tren kuliner, jalur persahabatan antara dua negara atau lebih pun bergulir melalui petualangan indera pengecap. Soalnya tadi meminta kalimat 3 dikembangkan dari kalimat. Maksud dari soalnya yaitu kalimat inti. Di pertemuan sebelumnya, kakak sudah jelaskan bagaimana cara menentukan kalimat inti, sudah kan? Jadi kalau kalimat inti pertama polakan. Polakan yang saya maksud cari unsurnya yang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian ambil intinya. Inti subjek dan predikat wajib ada, sedangkan objek dan pelengkap jika ada, adik-adik boleh ikutkan. Kalau tidak ada berarti abaikan saja. Kemudian kita hilangkan fungsi keterangannya. Kita polakan, seiring dengan meningkatnya tren kuliner. Tadi kakak sudah bahas tentang penggunaan tanda koma. Yang ini merupakan anak kalimat, jadi anak kalimat selalu berupa keterangan. Induknya setelah tanda koma. Induk kalimatlah yang memiliki subjek dan predikat. Jadi kita cari jalur persahabatan antara dua negara ataupun lebih bergulir. Predikatnya yang mana? Predikat, adik-adik cek dulu, predikat yang berimbuhan, me, ber, di, dan ter. Di sini kan ada kata bergulir. Jadi di sini predikatnya. Ketika predikatnya di sini, otomatis subjeknya yang ini, yang sebelum kata bergulir. Ini subjeknya. Kata melalui petualangan indera pengecap. Kata melalui ini masuk dalam fungsi keterangan. Jadi kita mau cari, karena tadi yang ditanyakan tentang kalimat inti, kita ambil inti S dan inti P, karena objek dan pelengkap tidak ada, kita abaikan anak kalimat atau keterangannya, kan sama. Jalur persahabatan ini yang mengalami perluasan, intinya di sini, inti subjeknya,
Kemudian inti P-nya karena predikatnya cuma satu kata bergulir, jadi jawabannya jalur persahabatan bergulir. Opsi alfa meningkatnya tren kuliner. Bravo, petualangan melalui indera pengecap salah. Charlie, jalur persahabatan bergulir. Oke, sudah tepat. Delta dan error salah. Jawaban yang tepat untuk petunjuk soal atau untuk soal nomor 5 yaitu ada dalam opsi Charlie. Kita cek soal selanjutnya yaitu untuk soal nomor 6. Apa petunjuk soal dari soal nomor 6? Untuk mengefektifkan kalimat tersebut dilakukan dengan cara. Jadi kita cek saja langsung kalimatnya. Menurut wakil ketua eksekutif, jadi adik-adik harus ingat dulu. Apa penyebab kalimat tidak efektif? Atau ada beberapa yang menyebabkan ketidakefektifan sebuah kalimat. Yang pertama, ketika subjek predikatnya tidak ada. Kemudian yang kedua, ada kesalahan ejaan. Yang ketiga, kesalahan diksi. Jadi yang kita cek pertama dari subjek predikat dulu. Kita cek langsung dari soalnya. Menurut wakil ketua eksekutif, predikatnya yang mana? Jadi adik-adik cari dari awal yang mana yang berimbuhan me, ber, di, dan ter. Menurut wakil ketua eksekutif ASEAN Disability Forum menambahkan, ada kata menambahkan. Jadi predikatnya menambahkan. Subjek, pertanyaan dari siapa? Jawaban dari siapa atau apa? Jadi kalau misalnya menggunakan pertanyaan siapa berarti orang, subjeknya, kalau apa berarti benda. Kita cek menambahkan. Siapa yang menambahkan? Berarti jawabannya wakil ketua eksekutif. Hilangkan kata menurutnya. Kenapa harus hilang kata menurutnya? Kalau misalnya adik-adik tidak hilangkan kata menurutnya, dari awal sampai dengan titik itu bisa berupa keterangan semua. Tidak jelas fungsi S dan fungsi P-nya atau fungsi subjek dan predikatnya. Makanya hilang kata menurut agar subjek dan predikatnya lebih jelas. Wakil ketua eksekutif forum ini subjeknya, menambahkan sebagai predikat. Berarti yang hilang, yang harus dihilangkan yaitu kata menurut. Kita sesuaikan dengan opsinya. Opsi alfa menambahkan kata bahwa. Tidak. Bravo menambahkan kata tentang. Charlie menambahkan menghapus. Menghapus kata menurut mengganti kata agar. Tidak. Kenapa tidak bisa, Kak? Kalau misalnya diganti dengan kata agar. Agar dan sehingga sama-sama konjungsi. Jadi kalau misalnya di sini ada konjungsi di antar kalimat sama. Keterangan semua. Jawabannya opsi error. Menghapus kata menurut saja. Dihapus kemudian tidak perlu ditambahkan kata lain atau diganti dengan kata lain. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 yaitu ada pada opsi error. Kita perhatikan soal nomor selanjutnya, soal nomor 7. Petunjuk soalnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, tadi di soal nomor pertama, soal nomor pertama pasti adik-adik masih ingat, yang ditanyakan berkaitan dengan ide pokok. Pasti langsung bisa kalian tebak jawaban untuk soal nomor 7, apa jawabannya. Mungkin ada yang bisa jawab, adik-adik boleh ketik saja jawabannya di kolom komentar. Oke, nanti kita cek sama-sama. Jadi kalau misalnya ada bacaan seperti ini, kakak ulang lagi, langsung cek kalimat paling akhir atau kalimat paling terakhir. Yang mana kalimat paling terakhir? Hal itu tentu membuat tim SAR kesulitan untuk melakukan evakuasi korban. Ini jawab yang paling cepat ya. Sorry. Berarti di kalimat paling terakhir. Kak, di kalimat paling terakhir tidak ada konjungsi antar kalimat terakhir tidak berupa simpulan. Berarti kalimat utamanya bukan di kalimat terakhir. Otomatis ada di kalimat pertama. Wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Ini kalimat utamanya. Kalau sudah dapat kalimat utamanya, kembali ke soalnya, ide pokok. Jadi kakak ulang, adik-adik cari dari alfa sampai error yang maknanya sesuai dengan kalimat pertama. Opsi alfa, situs pemerintahan Cina, tidak, karena opsi alfa, wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Bravo, kesulitan, kurang tepat. Charlie, Cina dan tim SAR-nya tidak, delta, musibah tanah longsor. Yang ditanyakan ide pokok berarti singkat, padat, dan jelas, mewakili keseluruhan. Berarti jawabannya adalah opsi delta. Bagaimana dengan opsi error, Kak? Wilayah barat daya Cina, padahal persis dengan
kalimat pertama. Jadi kalau misalnya ada opsi yang persis atau mirip sekali dengan kalimat utamanya, itu tidak bisa dijadikan jawaban karena dianggap sebagai copy paste saja. Opsi error salah. Jawaban untuk ide pokok yang benar opsi delta. Bagaimana? Ada yang tepat jawabannya sesuai dengan jawaban opsi delta? Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Petunjuk soal, kalimat tidak padu dalam teks tersebut terdapat pada kalimat. Jadi tidak padu artinya tidak mendukung kalimat utama. Kan kalau misalnya kalimat utamanya berada di kalimat pertama, otomatis kalimat kedua dengan seterusnya sampai seterusnya itu cuma kalimat penjelas saja, kalimat yang mendukung kalimat utama. Jadi kita cek, kita baca. Hampir setiap orang pernah mengalami sakit kepala. Yang dibahas tentang sakit kepala. Bahkan, sebagian orang sering menganggap sepele terhadap penyakit ini. Di kalimat kedua, ada kata tunjuk ini. Jadi kalau misalnya ada kata rujukan, ini, itunya tersebut berarti rujukannya ada dalam kalimat sebelumnya. Kata ini merujuk pada kata sakit kepala, penyakit sakit kepala yang dimaksud. Berarti masih mendukung kalimat utama. Kalimat selanjutnya, banyak penyebab yang membuat seseorang yang menderita sakit. Di opsi di kalimat ketiga hanya ada kata sakit, hilang kata kepalanya. Sakit itu masih umum. Berarti sakit apa dulu? Karena di kalimat pertama membahas tentang sakit kepala. Untuk memastikan bahwa jawabannya itu sudah tepat ada dalam kalimat ketiga, kita cek kalimat selanjutnya. Jika Anda mengalami sakit kepala, oke, masih mendukung. Kalimat yang lain, keterlambatan seseorang dalam menangani keluhan sakit kepala, sama. Masih membahas, masih ada kata ulang, kata sakit kepala. Otomatis kalimat tidak padu atau kalimat yang tidak mendukung kalimat utama, yaitu ada dalam kalimat, ini kalimat pertama, 2 berarti dalam kalimat ketiga. Oke, berarti jawabannya ada dalam opsi Charlie, kalimat ketiga. Kita cek opsi soal selanjutnya. Kita cek soal selanjutnya itu soal nomor 9. Perhatikan petunjuk soalnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi rumpang dalam paragraf di atas adalah. Jadi rumpang yang mau diisi, ada rumpang yang mau diisi kalimat baru, bukan konjungsi. Karena kalau misalnya ada kalimat rumpang, ada dua biasa model soalnya. Yang pertama mungkin mau diisi dengan konjungsi atau mau diisi dengan kalimat. Yang dimaksud dengan soal nomor 9 yaitu mau diisi dengan kalimat, mau dilengkapi. Jadi kita cek, kamar Nina yang lumayan luas ternyata tertata rapi, sebuah tempat tidur kayu jati lengkap dengan spray dan bed cover yang berwarna pastel menutupi kasur. Meja rias dengan kaca besar dan alat-alat rias rapi tergantung di dinding di sisi kiri tempat tidur. Kemudian ini rumpangnya mau diisi. Almari itu berpintu kaca tembus pandang. Perhatikan di kalimat paling terakhir. Ada kata almari, kemudian ada kata tunjuk. Jadi kalau misalnya kakak ulang lagi, kalau terdapat kata tunjuk, pasti rujukannya ada dalam kalimat sebelumnya. Oke, jadi di sini, di rumpang. Kita cari. Opsi alfa, meja rias itu sangat menarik dengan ukiran Jepara. Tidak, karena di kalimat terakhir kata almari yang dibahas. Bravo, sebuah almari ditempatkan di sisi kanan tempat tidur. Oke, ada. Simpan. Opsi Charlie, di lantai terbentang permadani merah. Kurang tepat. Delta, di atas meja terdapat pula vas bunga cantik. Kemudian opsi error, alat-alat perhiasan bermerek ada di atasnya. Opsi error juga kurang tepat. Berarti jawaban yang paling tepat ada dalam opsi bravo. Sebuah almari ditempatkan di sisi kanan tempat tidur. Almari itu sudah tepat. Karena almari itu yang dimaksud ada dalam kalimat yang ini. Almari yang ditempatkan di sisi kanan tempat tidur. Oke, berarti untuk mengisi rumpang jawaban yang tepat yaitu kalimatnya ada dalam opsi bravo. Selanjutnya soal nomor 10.
Yang ditanyakan pemakaian tanda baca yang benar terdapat dalam kalimat-kalimat di bawah ini kecuali. Ada kata kecualinya. Jadi kalau adik-adik baca soal, selesaikan dulu soalnya. Tanda baca yang benar, tapi karena ada kecualinya berarti yang dicari yang salah. Ini yang ditanyakan. Kita cek dari alfa sampai error. Opsi alfa dari segi nalar, nalar ilmu atau logika, ada 2 tanda koma. Ada kalimat atau kata yang diapit oleh tanda koma. Keterangan aposisi. Keterangan aposisi atau dimaksud dengan keterangan tambahan. Salah satu aturan tanda koma ketika kata atau kalimat diapit oleh 2 tanda koma dinamakan dengan keterangan aposisi. Berarti penggunaan tanda komanya sudah tepat. Bravo. Rumanda, SH, kita perhatikan tanda bacanya. Kemudian titik dan koma. Jadi ingat kalau Anda tanda koma artinya pemisah. Nah, ini kan nama orang, kemudian mau disambung gelar. Harus diberikan tanda koma dulu. SH, kalau gelar, ingat pakai tanda titik. Misalnya masih ada gelar tambahannya, beri lagi tanda koma sebagai pemisah tambah gelarnya. M, S, I. Tutup dengan tanda titik. Oke, tanda titik di sini bukan berarti artinya satu kalimat. Ini penanda bahwa ada gelar. Berarti penulisannya sudah tepat. Opsi Charlie, Lia, warga kampung Adiarsa Pusaka, Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, tewas tertabrak mobil. Jadi perhatikan tanda komanya banyak sekali. Perhatikan tanda baca koma yang pertama dengan yang di sini. Jadi saya ulang, di sini warga kampung Adiarsa sampai Karawang Timur berupa keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Kak, tapi kenapa di dalam keterangan aposisi banyak sekali lagi tanda komanya? Jadi di dalamnya keterangan aposisi ada penulisan alamat secara berurutan. Penulisannya sudah tepat. Ini kan alamat. Oke. Kita cek opsi delta. Dalam hal tertentu, antara lain oleh rasa takut, resah, cemas, atau demam, suhu tubuh manusia dapat berubah. Perhatikan tanda koma yang pertama dengan tanda koma sini. Antara lain oleh rasa takut, resah, cemas, atau demam, ini merupakan keterangan aposisi. Keterangan aposisi, keterangan tambahan. Jadi kalau misalnya kalau saya hilangkan atau saya tidak baca yang keterangan aposisi, kalimatnya tetap logis. Dalam hal tertentu, suhu tubuh manusia dapat berubah. Itulah yang dinamakan keterangan aposisi, keterangan tambahan. Kenapa dalam keterangan aposisi ada lagi komanya? Kalau di sini tadi, di opsi delta, tanda koma dalam keterangan aposisi berfungsi sebagai penulisan alamat secara berurutan. Sedangkan dalam opsi delta, ini perincian. Takut, resah, cemas, atau demam. Kakak sudah jelaskan tadi kalau perincian terdiri dari 2, tidak menggunakan tanda koma. Lebih dari 2 menggunakan tanda koma. Opsi error, risiko budidaya udang masih tinggi. Kita langsung cari tanda bacanya. Yang ini. Ada tanda petik 2. Petik 2 dengan petik tunggal berbeda. Jadi aturan tanda petik 2 yang pertama mengapit petikan langsung. Jadi kalau misalnya tanda petik 2, petikan langsung. Aturan yang lainnya, judul. Oke, yang terakhir, istilah khusus, istilah ilmiah, atau istilah khusus. Jadi ini aturan dari tanda petik 2, ada 3. Perhatikan kata bintik putih. Kata bintik putih bukan petikan langsung. Kemudian kata bintik putih juga bukan merupakan judul. Bintik putih bukan juga istilah ilmiah atau istilah khusus.
Terus apa Kak bintik putih? Perhatikan, ada kata white spot, terkena virus penyakit white spot, bintik putih. Bintik putih adalah terjemahan dari kata white spot. Artinya, apa yang dimaksud white spot berarti bintik putih. Berarti kurang tepat penggunaan tanda petik duanya. Harusnya pakai tanda apa? Tanda petik tunggal. Jadi di sini harus pakai tanda petik tunggal, petik satu saja. Salah satu aturan tanda petik tunggal atau petik satu yaitu mengapit arti terjemahan atau penjelasan kata. Karena di sini yang dimaksud bintik putih itu white spot, jadi kakak ulang tanda petik duanya salah, harusnya pakai tanda petik tunggal. Karena soalnya yang ditanyakan yang salah, jawaban yang tepat ada dalam opsi error. Kita pindah ke soal nomor 11. Penulisan kata baku yang tepat adalah. Jadi kita mau cek kata baku. Soal seperti ini termasuk soal yang mudah. Langsung kita cek yang bertulis tebal atau yang bercetak tebal. Kata materai. Dari kata materai, baku atau tidak? Kata materai tidak baku ya adik-adik, yang bakunya kata meterai. Jadi yang ini salah, yang ini yang tepat. Opsi berapa? Kata antri. Antri juga kurang tepat. Terus yang tepatnya antre. Oke. Kata kwitansi. Kwitansi penulisan dalam secara terlalu estetik. Ini kurang tepat. Yang tepatnya kata kwitansi. Opsi delta, seorang supir. Supir baku atau tidak? Supir ini tidak baku. Yang bakunya apa? Sopir. Oke, yang ini yang tepat. Sisa opsi error, berarti jawabannya adalah opsi error. Kata spray ini sudah baku. Yang tidak bakunya kalau misalnya dapat kalimat kata spray. Ini kurang tepat. Oke, berarti kata baku yang tepat ada dalam opsi error. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Soal nomor 12, kalimat terbebas dari kesalahan ejaan. Ejaan berarti masuk huruf kapital, huruf miringnya kalau ada dengan tanda bacanya. Tadi saya sudah jelaskan aturan penulisan tanda baca. Jadi kita langsung cek. Pada semester akhir mahasiswa perguruan tinggi. Perguruan tinggi menggunakan huruf kapital. Ini kurang tepat, seharusnya menggunakan huruf kecil saja, kecuali ada nama dirinya di belakang, perguruan tinggi bla bla bla. Berarti kalimat pertama salah. Kalimat kedua, mereka bebas memilih judul untuk skripsi, koma, ada tanda baca, koma asalkan. Nah, di sini induk kalimatnya dulu yang di belakang anak kalimatnya. Berarti tidak perlu pakai tanda koma, kecuali anak kalimat mendahului induknya. Kalimat ketiga, namun umumnya konjungsi antar kalimat harus diikuti tanda koma. Oleh karena itu koma, jadi koma. Dengan demikian koma seharusnya namun koma, di sini komanya berarti kalimat ketiga salah. Sisa 2, 4 dan 5. Saya kalimat keempat, pembimbingan bertujuan agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan. Ada tanda koma. Pedoman dan aturan cuma 2 perincian, berarti tidak perlu menggunakan tanda koma. Kalimat keempat salah, berarti yang terakhir adalah opsi alfa. Kalimat kelima, adik-adik bisa cek. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Kesalahan ejaan tidak ada, baik dari segi huruf kapital maupun tanda baca. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 yaitu ada dalam opsi alfa. Ada yang mau ditanyakan? Dari soal pertama sampai soal nomor 12, jika misalnya adik-adik ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Kalau misalnya dari adik-adik sekalian tidak ada yang ingin bertanya, berarti kakak anggap adik-adik semua sudah paham dengan apa yang kita bahas sama apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau bertanya?
Oke, jadi kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kakak anggap adik-adik semua paham untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi kakak doakan semoga adik-adik lulus dalam UTBK SNBT 2025. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.